Baik, bertemu lagi dalam kuliah pengantar ilmu hukum. Sekarang saya ingin menjelaskan dan juga melanjutkan mengenai sumber hukum bagian yang kedua. Di bagian yang pertama sudah saya jelaskan mengenai undang-undang. Untuk bagian yang lain melanjutkan saja. Yang pertama adalah terkait dengan hukum adat. Hukum adat ini adalah keseluruhan tingkah laku yang adat dan sekaligus hukum atau keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi kalau yang tadi, yang undang-undang itu merupakan hukum yang tertulis, sedangkan mengenai hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat adalah sinonim dari hukum tak tertulis. Kemudian hukum adalah hukum yang berurat dan berakar dari rakyat. Ini yang disampaikan oleh beberapa ahli. Nah, dikaitkan dengan pengertian yang tadi, maka bisa disimpulkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan atau adat ini biasanya turun-temurun diterapkan di dalam masyarakat adat kita. Ada ahli hukum adat yang sangat terkenal dari Belanda, Terhar, memberikan definisi hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para perangkat hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta serta dipatuhi dengan sepenuhnya. Hukum adat itu sifatnya elastis. Hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Jadi dikaitkan dengan pelaksanaan hukum dalam hukum adat ini lebih mengarah pada kesadaran hukum dibandingkan dengan sanksi. Kalau yang tertulis lebih diarahkan karena ada sanksi, tetapi kalau yang tidak tertulis lebih didorong karena kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Kalau ditulis dalam peraturan perundang-undangan, biasanya kaku, tidak elastis, susah untuk menyesuaikan diri. Kalau hukum adat, karena tidak tertulis, sehingga penerapannya elastis, mengikuti, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Istilah hukum adat ini bermacam-macam, tetapi yang kita kenal sekarang itu adalah yang disebut sebagai hukum adat, yang kalau dalam bahasa Belanda adalah adat reh, gitu ya. Tapi sekarang kita mengenal ada istilah yang sudah baku, yaitu hukum adat. Kemudian istilah ini ditentukan secara sepakat bahwa adat reh itu diperkenalkan yang pertama kali dalam Nederlands Stadblad tahun 1920, tahun 105. Dan tentu saja ini selanjutnya istilah adat reh berasal dari bahasa Belanda yang berarti hukum adat.
untuk pertama kali dikemukakan oleh Sluk Urgroenje. Adat Reh adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bumi putra dan orang timur asing yang ada sanksinya dan tidak dikodifikasikan. Unsur-unsur adat Reh, yang pertama unsur hukum asli Indonesia. Kemudian yang kedua unsur timur asing yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga unsur agama. Hindu, Islam, dan Kristen. Jadi adat Reh ini sangat beragam. Ada unsur hukum Indonesia asli, unsur hukum timur asing yang berada di Indonesia, dan yang ketiga unsur agama. Agama kita juga sangat beragam, ya ini ya. Nah, dikaitkan dengan karakter hukum asli Indonesia yang kita kenal, sebagian besar itu tidak tertulis. Ya, bisa dicek di contoh-contoh yang berlaku. Ya, pada awalnya sebagian besar tidak tertulis. Hanya sebagian kecil yang tertulis. Ya, nanti bisa dicek contoh-contohnya. Nah, selanjutnya adalah kita bicara mengenai keberlakuan hukum adat. Hukum adat sampai sekarang masih berlaku di Indonesia, didasarkan pada landasan yuridis formal, ya, yaitu pasal 131 ayat 2B Indische Staatsregeling atau yang dikenal dengan IS, yang menetapkan dalam pemisahan golongan penduduk beserta sistem hukumnya di Hindia Belanda, bahwa bagi golongan pribumi atau bumi putra dan golongan Hindia Timur asing berlaku hukum adat mereka. Kemudian landasan yang berikutnya adalah pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan dasar bagi tetap berlakunya semua peraturan hukum yang telah ada sepanjang belum dihapuskan atau belum diganti dengan peraturan hukum yang baru. Ruang lingkup hukum adat meliputi hukum adat mengenai tata negara, hukum adat mengenai warga, hukum adat mengenai delik, hukum adat mengenai perikatan. Nanti ini bisa dibandingkan dengan penggolongan hukum yang umum, ya, berdasarkan ilmu hukum yang Anda pelajari. Hukum adat mengenai tata negara itu mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, ya, serta susunan dan lingkup kerja alat-alat kelengkapan, jabatan dan jabatannya, kemudian terdiri atas hukum adat mengenai kekerabatan, genealogikal dan teritorial. Sedangkan dalam hukum kekerabatan kita mengenal 3 sistem. Ya, ada sistem patrilineal dari garis ayah, ya, yaitu sistem kekerabatan di mana garis keturunan ditarik dari pihak bapak. Ya, contoh pada adat Batak, Bali, dan Ambon. Kemudian yang berikutnya, sistem matrilineal, ibu. Sistem kekerabatan di mana garis keturunannya ditarik dari ibu. Contoh Minangkabau, Kerinci, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sistem parental atau bilateral, ayah dan ibu. Sistem kekerabatan di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu. Contohnya di adat Jawa. Jadi di Indonesia masih mengenal ini, gitu ya. Ini yang disebut sebagai kita mengenal hukum yang beragam, pluralistis. Ya, ini tentu akan mengalami kesulitan kalau semuanya akan diunifikasikan. Kemudian hukum adat mengenai warga
ada beberapa hal, ya, hukum pertalian sanak, hukum tanah, ya, hukum perhutangan. Ini 3 kelompok, 3 pembedaan yang terdapat dalam hukum adat mengenai warga. Kemudian hukum adat mengenai delik atau pidana, ya, memuat peraturan-peraturan tentang pelbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu. Corak hukum adat, corak yang utama dari hukum adat adalah bentuk hukumnya tidak tertulis. Kemudian dalam hukum adat, kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, komun, ya, sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dikenal asas kekeluargaan atau asas kebersamaan dan senasib dan sepenanggungan. Kemudian juga mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok saja. Ya, lembaga adat diisi, dijabarkan menurut ketentuan, menurut tuntutan waktu, tempat, dan keadaan. Kemudian memberi kepercayaan penuh kepada petugas hukum adat. Sifat hukum adat ada 3 yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, konkret. Hukum adat memperhatikan secara khusus setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya. Kemudian yang kedua, supel. Ya, karena hukum adat dibangun dengan aspek-aspek pokok, ya, soal detailnya diserahkan pada pengetahuan asas pokok, ya, kemudian dengan menerapkan prinsip, ya, prinsip desa, ya, kata lain dari patra dan asas kerja rukun, patut, selaras, dan musyawarah. Kemudian yang terakhir, sifat hukum adat adalah dinamis. Hukum adat berubah dan berkembang atas atau sesuai kehendak rakyat melalui keputusan atau penyelesaian oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa, temu pikir melalui permusyawaratan. Dengan demikian, hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat karena bersifat elastis. Perubahan secara formal produk hukum adat terjadi dalam hal penghapusan hukum delik adat, diperkenalkannya hukum perdata bidang perikatan, dan juga hukum tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Perkembangan hukum adat dalam segi-segi tertentu dikembangkan melalui praktek peradilan. Kemudian sumber hukum yang ketiga yaitu traktat atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formil. Dikatakan demikian karena treaty itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian internasional. Dasar hukum treaty pasal 11 ya ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berisi Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ayat 2-nya, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang yang harus dengan persetujuan DPR. Keberlakuan perjanjian internasional di suatu negara, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti Anda bisa mempelajari secara detail, secara lebih dalam kalau Anda memasuki atau mempelajari mengenai hukum internasional. Ya, keberlakuan suatu perjanjian internasional di suatu negara
Ada yang secara otomatis dan ada pula yang harus melalui pengesahan atau ratifikasi. Ya, Indonesia menganut prinsip agar perjanjian internasional berlaku dalam sistem hukum nasional harus melalui ratifikasi. Jadi tidak ada di kita perjanjian internasional yang berlaku otomatis, tetapi harus melalui ratifikasi. Ratifikasinya bisa dalam dua bentuk. Ya, yang pertama melalui undang-undang dan yang ketiga melalui peraturan presiden. Nanti Anda bisa dalami lagi ya untuk berikutnya. Nah, pengesahan perjanjian internasional menurut Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Yang pertama, pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan perjanjian internasional tersebut dilakukan dengan undang-undang atau peraturan presiden. Yang harus disahkan dengan undang-undang ada beberapa batasan. Ya, yang pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak kedaulatan negara. Yang keempat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang keenam, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Pengesahan dengan Perpres itu selebihnya. Ya, selebihnya. Jadi yang ditentukan oleh Undang-Undang 24 tahun 2000 itu ada 5, sedangkan selebihnya diatur dengan peraturan presiden. Kemudian dasar hukum yang berikutnya adalah jurisprudensi. Pengertian jurisprudensi di negara-negara yang sistem hukumnya common law, misalnya Inggris atau Amerika dan juga negara-negara lain, itu lebih luas. Di mana jurisprudensi itu berarti ilmu hukum, jurisprudence, gitu ya. Sedangkan pengertian jurisprudensi di negara-negara yang sistem hukumnya Eropa kontinental atau civil law, termasuk Indonesia, hanya berarti putusan pengadilan. Jadi perlu dibedakan dua itu ya. Jurisprudence dalam pengertian ilmu hukum dan jurisprudence dalam pengertian jurisprudensi, putusan pengadilan. Adapun jurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di negara-negara yang bersistem Anglo-Saxon dinamakan preseden. Ya, kemudian saya kira juga bisa nanti dipelajari, gitu ya, terkait dengan dua sistem hukum ini. Ya, tetapi bahwa pembedaan antara sistem civil law dan common law sekarang sudah tidak dipisahkan, dibedakan secara ketat. Kedua-duanya sudah hampir saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling melengkapi. Kemudian, putusan hakim atau pengadilan. Ya, putusan hakim, pengadilan itu adalah putusan hakim yang menciptakan hukum. Yaitu putusan hakim terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sedangkan jenis yang lainnya, bentuk yang lainnya, putusan hakim yang menerapkan hukum, yaitu putusan hakim terhadap hal-hal yang diatur oleh hukum. Jadi ada putusan yang menciptakan hukum, manakala peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Maka hakim wajib menciptakan hukum. Yang kedua, putusan yang menerapkan hukum. Ini kalau peraturan perundang-undangannya sudah ada. Ya, ini yang kalau di dalam literatur ya kita mengenal
hakim di sistem common law atau Anglo-Saxon adalah hakim adalah pencipta hukum, judge made law. Sedangkan di dalam sistem negara yang menganut civil law atau Eropa kontinental, hakim itu menerapkan hukum karena sudah ada aturannya. Jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem hukum adalah putusan hakim atau pengadilan yang bersifat penciptaan hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu sudah tidak lagi ada upaya hukum. Ya, putusan pertama disetujui, disepakati, berarti sudah mempunyai kekuatan hukum. Tetapi kalau masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK, berarti itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah doktrin. Ya, doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya merupakan sumber hukum. Terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Ya, doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional. Bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting. Ya, begitu pula bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin malah merupakan sumber hukum utama, yaitu pendapat para pakar, ya, fikih, gitu ya, seperti Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya. Ya, Indonesia pernah punya ahli, ya, yang sangat mendunia, ya, yaitu Prof. Muchtar Kusumaatmadja. Itu diakui, ya, pandangannya di dunia internasional. Kemudian saya kira ini yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kejelasan, ya. Nanti Anda akan lebih mendalami lagi di bidang-bidang hukum yang akan Anda pelajari nanti. Hukum adat nanti akan Anda pelajari, hukum pidana nanti juga akan mendapatkan lebih lanjut, hukum perdata, gitu ya, hukum Islam, dan juga hukum tata negara. Ya, jadi kuliah ini lebih banyak hanya mengantarkan saja, sehingga yang dijelaskan lebih pada garis besar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.